Selama ini kita ini di dalam posisi sadar benar-benar dipakai oleh Tuhan, atau sebenarnya kita sedang memakai Tuhan. Kita dalam posisi yang sebenarnya kita tuh dipakai Tuhan. Tadi Pak Gun katakan kalau nggak mati, hamba Tuhan, pemimpin itu sudah mati dulu dengan keinginannya. Baik, salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang sekali lagi di channel Ngobrol Pastor. Selamat tahun baru. Di sini kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan, dengan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di organisasi Kristen. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya kalau misalnya ada video-video baru yang diupload, Anda dapat langsung mengetahuinya. Nah, di edisi yang ke-28 ini, kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai Christian leadership, kepemimpinan Kristen, dan tantangannya di antara gereja-gereja di Indonesia. Hari ini, pada pagi hari ini kita ada dua narasumber. Yang pertama Pak Kristono, dan yang kedua adalah Pak Kun. Nah, biarlah kira-kira kita bisa memberikan waktu kepada bapak-bapak ini untuk memperkenalkan dirinya nih, terutama pelayanan apa yang sedang ditekuni oleh bapak-bapak ini. Silakan mungkin dari Pak Kris terlebih dahulu. Silakan Pak Kris, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pendeta Kian. Selamat pagi semuanya, para pemirsa ya dari akun Pak Kian. Saya Kristono Santoso. Saya saat ini ada di dalam satu pelayanan yang sangat menarik sekali, yaitu tentang pelayanan di bidang Christian leadership. Bagaimana membuat para pemimpin-pemimpin Kristen itu bisa berdampak hidupnya dengan nilai-nilai Kristiani yang mereka terapkan di dalam kepemimpinan mereka, dan kemudian mereka juga bisa memberitakan kabar baik dengan kehidupan mereka. Ingat di dalam Matius 5 dikatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Itu moto yang saya pegang, bagaimana sikap hidup seorang anak Tuhan itu bisa berdampak. Saya pengalaman banyak di bidang pastoral juga, pernah mengembalakan gereja selama 13 tahun, dan saat ini juga ada aktif dalam satu gereja. Dan saya memiliki pengalaman yang indah karena belasan tahun di bidang leadership di dalam dunia bisnis. Kemudian juga saya sekarang ada di Christian leadership. Sekali lagi, mari kita nikmati bersama-sama. Ya, makasih banyak Pak Kris. Wah, ini udah menarik sekali karena Bapak betul-betul ada di dalam beberapa latar belakang yang berbeda-beda dan sekarang berintegrasi menjadi satu, dan kita kepingin dengar sekali pengalaman dari Pak Kris tentunya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan ke narasumber yang kedua. Pak Kun, silakan memperkenalkan diri Pak Kun. Halo teman-teman Ngopas, saya Kuncoro Angkawijaya. Sebenarnya saya adalah bersama-sama dengan Pak Kristono di dalam pelayanan beliau untuk memperlengkapi para pemimpin-pemimpin Kristen. Latar belakang saya sih, saya sebenarnya dulu adalah seorang berasal dari latar pendidikan sarjana hukum, lalu kemudian saya masuk ke dunia bisnis. Jadi dimulai dari karyawan sampai punya perusahaan sendiri, akhirnya Tuhan panggil untuk masuk ke ladang pelayanan Tuhan. Saya studi seminari. Dan sejak saat itu ternyata Tuhan pimpin untuk mengajar. Jadi saya mengajar di beberapa universitas sampai sekarang. Adalah panggilan Tuhan dan pimpinan Tuhan untuk memperlengkapi para pemimpin-pemimpin Kristen supaya mereka itu gimana ya,
mau tidak mau ya, kita harus mengakui ya, ini saya juga temukan sharing dari begitu banyak saudara-saudara yang kami jumpai di dalam pelayanan kami, adalah banyak pemimpin Kristen itu yang mau tidak mau perlu dibantu. Ya, ini pengakuan mereka sendiri. Jadi berperang terus-menerus di garis depan itu melelahkan, ya. Dan orang itu bisa kering gitu ya. Dan bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat, orang-orang yang bisa memberikan ide-ide baru, orang-orang yang mungkin bisa menunjukkan kepada kita blind side. Jadi apa yang belum terlihat oleh kita sebelumnya kemudian diingatkan. Nah, itu tuh ternyata sangat menolong para pemimpin-pemimpin tersebut sehingga mereka itu mereka bisa dikuatkan kembali, disegarkan kembali, dan mereka bisa lebih efektif. Dan itu yang sangat menggairahkan buat kami. Dan memang goal kami yang paling utama itu kami merindukan agar akhirnya apa yang Tuhan mandatkan kepada kita itu kita bisa capai, kita bisa selesaikan. Seperti Tuhan Yesus katakan kan, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Nah itu saya kira itu adalah kerinduan kita semua ya. Tuhan berkata, baik hambaku yang setia itu. Baik. Wah, ini udah cukup seru nih Pak. Wah, baru introduksi saja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar lagi. Nah, tentunya kita akan bicara mengenai topik Christian leadership. Nah, tetapi mungkin kita harus sedikit unpack ini mengenai Christian leadership ini. Apa sih sebetulnya definisi daripada Christian leadership ini? Mungkin pertama-tama kembali ke Pak Kris dan kemudian kembali Pak Kun lagi. Silakan Pak Kris, kalau misalnya ditanya Christian leadership, kepemimpinan Kristen, apa itu definisinya? Bicara tentang leadership ya. Kalau kita itu bicara tentang leadership, ada begitu banyak ilmu yang sudah dituliskan dalam buku, banyak dibuat oleh para penulis-penulis Kristen maupun yang sekuler. Jadi kalau istilah leadership itu demikian banyak besar lebarnya. Demikian juga kalau kita berbicara tentang Christian leadership, ada banyak buku-buku. Tapi Pak, kalau kita ini ngomong lebih simpelnya ya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan ngomongnya, Christian leadership itu sebenarnya adalah satu ciri kehidupan pemimpin yang bisa memperkenalkan Kristus dan membawa Kristus kepada setiap orang melalui kehidupan dari setiap kita. Itu yang buat saya Christian leadership. Jadi adalah sesuatu yang bersifat spiritual, Pak. Dan itu bukan bersifat satu untung rugi. Kalau kita di dalam bisnis leadership, itu perhitungannya adalah untung rugi. Toh? Aku memberi, aku dapat apa. Tapi kalau Christian leadership itu betul-betul seperti tadi dikatakan oleh Pak Kun dan Pak Kian sendiri, bahwa kita ini adalah orang-orang yang ingin taat kepada Tuhan. Jadi bagaimana membawa mereka tanpa menghitung untung ruginya. Baik. Ya, jadi memang ada sesuatu yang unik begitu ya dari Christian leadership ini. Di luar daripada leadership skill yang mungkin kita tahu dan kita mengerti di dalam dunia bisnis atau di dunia sekuler lainnya. Nah, kalau misalnya memang ada satu keunikan daripada Christian leadership, itu apa sebetulnya? Nah, mungkin kita ke Pak Kun nih sekarang nih. Pak Kun mungkin bisa melengkapi definisinya atau juga memberikan jawaban kira-kira keunikan Christian leadership itu apa, Pak? Pertama-tama saya menambahkan ya dari Pak Kristono ya, boleh dikatakan izinkan saya untuk unpack lebih lanjut ya. Silakan Pak. Leadership itu kalau pernyataan dari Maxwell, saya pinjam pernyataan dari John Maxwell ya, dia adalah memberikan kepada kita leadership definisi yang bagus. Dia berkata bahwa leader itu someone who knows the way, goes the way, and show the way. Jadi seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mengetahui jalannya kemana, dia sendiri jalan di situ, dan dia menunjukkan jalan itu supaya orang-orang lain itu bisa mengikuti dia. Ya, nah, tetapi itu adalah kepemimpinan dan mungkin dia berkata bahwa akhirnya dia menyatakan bahwa kepemimpinan itu sebenarnya cukup satu kata, yaitu pengaruh. Kalau seandainya kita memberikan pengaruh kepada orang-orang di sekeliling kita, maka sebenarnya kita itu sudah melaksanakan kepemimpinan, sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu definisi kepemimpinan yang secara umum. Nah,
kita perlu untuk mempertanyakan definisi ya, seperti yang tadi Pak Kian katakan, Christian leadership itu bagaimana? Sebuah kepemimpinan yang biblical itu bagaimana? Nah, izinkan saya untuk meminjam istilah yang diberikan oleh Dr. John Edmund Haggai, ya, pendiri dari Haggai Institute of Christian Leadership. Dia berkata bahwa leadership itu adalah sebuah disiplin untuk secara sengaja memberikan pengaruh kepada sebuah kelompok, sebuah grup, supaya kelompok atau grup tersebut itu bergerak bersama-sama menuju goal-goal atau tujuan-tujuan yang akan membawa manfaat yang bersifat permanen, yang dapat memenuhi kebutuhan dari grup tersebut secara utuh, secara real. Dan di dalam pengertian yang dimaksudkan oleh Dr. John Edmund Haggai, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kristono, apa sebenarnya kebutuhan manusia itu secara sebenarnya itu apa? Jawabannya adalah kalau kita temukan di dalam Alkitab, keselamatan. Kita semua membutuhkan keselamatan. Ini bukan bermaksud mengkhotbah ya, tapi kalau saya ini punya kebiasaan untuk setiap hari mungkin menghabiskan 2 atau 3 jam untuk membaca berita. Saya tidak tahu kenapa saya seperti itu. Tiap pagi saya akan cek berita. Dan kebiasaan ini saya lakukan beberapa tahun sampai kemudian saya menjadi sadar bahwa kenapa ya saya setiap kali selesai membaca berita, saya itu tidak ada rasa bahagia. Tidak ada. Yang ada hanyalah kekalutan, kadang emosional, kegundahan, beban yang berat. Akhirnya kemudian saya sadar bahwa berita yang kita temukan setiap hari itu tidak ada cerita yang bagus. Kalaupun ada yang menggembirakan, itu sedikit sekali. Bahkan kalau Anda mau yang ringan, carilah tabloid, bukan berita yang beneran. Nah, saya pikir-pikir ya, kalau dibilang ini adalah karena keputusan editorial yang berkata bahwa bad news is a good news, karena menarik orang untuk membaca, datang ke laman mereka dan segala macam. Tapi kalau mau jujur ya, berita itu juga merefleksikan keadaan dunia ini. Iya, betul. Nah, manusia ini kalau terus-menerus diperhadapkan pada fakta dunia ini, kita ini sebenarnya slowly but sure is dying inside. Kita ini mati di dalam. Tetapi setiap kali selesai membaca berita, saya membuka Alkitab, saya merenungkan firman Tuhan. Oh, spirit itu langsung naik. Ada sukacita, ada damai, ada pengharapan. Jadi ada sebuah kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan manusia. Dan khususnya kalau kita tanya, lalu Christian leadership itu apa? Menjawab kebutuhan tersebut. Nah, itulah yang tadi Pak Kristono katakan bahwa seorang pemimpin Kristen itu harus mampu memperkenalkan Kristus. Karena Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, akhirnya sampai ke sana. Baik. Jadi ada sebuah kebutuhan yang sangat mendasar di dalam Christian leadership. Dan keunikan daripada Christian leadership, seperti yang tadi Pak Chris sudah katakan, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat spiritual. Jadi memang beda begitu loh, dibandingkan dengan leadership secara umum. Kalau misalnya leadership secara umum bicara soal untung rugi, tetapi Christian leadership bicara soal sesuatu yang jauh lebih daripada hanya sekedar untung rugi, gitu ya. Mungkin Pak Kristono ingin menambahkan dari apa yang tadi Pak Kun sudah bicarakan. Silakan, Pak. Saya senang sekali kalau bicara sama Pak Kun, Pak Kian. Ini orang yang kelihatannya sudah soulmate ya, soulmate kelihatannya ini. Dan juga ini kamus yang berjalan, istilah-istilah dia hafal semua gitulah. Enak banget gitu, ya. Membuat itulah yang dikatakan definisi yang dikatakan Pak Kun itu benar sekali bahwa kita ada menjawab sebuah kebutuhan yang sangat-sangat esensial, yaitu adalah keselamatan. Karena Rasul Petrus mengatakan tujuan iman itu adalah keselamatan jiwa, betul ya? Nah, bagaimana sekarang kita itu bisa membawa mereka-mereka ini kepada satu tujuan? Yang menarik, Pak Kian sama Pak Kun, kami itu kan kita semua ada di dunia yang hari Minggu ketemu dengan para jemaat yang di mana mereka dari Senin sampai Sabtu itu bekerja di dunia nyata ya. Sehingga saya melihat pengaruh itu sangat berat sekali. Pengaruh dunia yang dikatakan bad news is a good news tadi kata Pak Kun, itu benar-benar itu ada dalam sebuah hati dan pikiran mereka. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, apa sih yang harus kita ingat? Satu hal,
bahwa ketika mereka itu ada bersama dengan kita, kita ini harus bisa benar-benar mengembalikan pada tujuan utama dari satu tujuan hidup. Ya, nah maaf ini seringkali kita di tempat gereja itu satu melting pot ya, yang kalau kita nggak sadar sebagai seorang pemimpin Kristen, sebagai seorang leader, seorang pastor, itu justru seringkali mengentertain jemaat. Right? Karena ada hukum-hukum marketing yang diterapkan di gereja. Apa yang mereka bawa keluar dari gereja itu akan menentukan mereka akan kembali lagi atau tidak. Ya toh? Itu marketing ya. Ya Pak Kun di dunia bisnis marketing tahu gitu ya. Dan seringkali justru saya yang merasa banyak sekali saat ini tuh ya penjelasan khotbah tentang firman Tuhan itu mengentertain kebutuhan duniawi tanpa memberikan porsi kebutuhan spiritual ini, Pak. Oleh karena itu namanya Christian leadership itu betul-betul harus benar-benar dipahami dan dihidupi oleh setiap orang pemimpin-pemimpin gereja atau mereka yang memiliki kesempatan untuk berkhotbah di mimbar. Wah, ini betul-betul mengatakan bahwa Christian leadership itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting sekali. Berarti ini bukan hanya harus diketahui oleh pendeta, oleh rohaniwan, tetapi juga oleh semuanya. Boleh dikatakan semua harus mengerti apa Christian leadership itu kelihatannya. Betul nggak Pak Kristono? Kalau misalnya dikatakan seperti demikian. Betul ya. Jemaat harus jelas-jelas tahu bahwa tujuan kita khotbah, kita harus bisa mengatakan perbedaan kita. Sebagai Kristen, orang-orang Kristen yang mengajarkan kebenaran Alkitab, itu kita harus benar-benar bold, Pak, di situ. Ya. Nah, mungkin satu pertanyaan kalau begitu, Pak Kristono. Kenapa Bapak betul-betul menggeluti masalah mengenai Christian leadership ini? Saya yakin dan percaya ada banyak hal yang penting yang Bapak kepingin lakukan, tetapi Bapak fokuskan kepada Christian leadership ini. Nah, kenapa Christian leadership ini begitu penting sekali buat Bapak kalau begitu? Buat saya di dalam hidup ini kan waktu itu kami berjalan ya. Dari saya itu profesional, kemudian ikut di dalam pelayanan, mulai tersentuh, tahu arah hidup, sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti dari bidang sekuler, kemudian menekuni seperti Pak Kun itu, belajar di teologi dan sebagainya, masuk dalam pelayanan dan masuk di dalam gereja. Ya, saya melihat Pak, justru saya belajar dari dunia bisnis ini, Pak. Ini satu hal yang saya katakan dulu mengapa pentingnya ya. Ketika saya di bisnis, mau nggak mau saya berkompetisi, bukan? Saya di bidang IT dulu, Pak. Salah satu brand yang dipegang oleh perusahaan saya adalah nomor 4 atau nomor 3 di dunia waktu itu. Di Indonesia ada saingan-saingan yang besar-besar, kami bersaing, Pak. Tapi satu hal, Pak, yang saya baru sadari, meskipun kami bersaing, Pak, kami itu sebulan atau 2 bulan sekali pasti ada pertemuan antar manajemen perusahaan besar ini, dan kami duduk sama-sama, kami makan sama-sama, kami membicarakan opportunity bisnis yang begitu terbuka. Setelah itu kami approach bersama-sama bagaimana membuka pasar itu, kemudian kami bersaing, Pak. Yep. Jadi kami ini adalah orang-orang disebut sebagai pimpinan dari perusahaan. Ya, tetapi kami bisa berteman dengan pesaing kami. Kemudian saya pindah ke dunia pelayanan. Di situ saya merasakan, Pak, mengapa ada begitu banyak gap-gap antara pemimpin-pemimpin Kristen. Saya belajar, saya merenungkan ada satu hal, Pak. Masalah kepemilikan. Jika kami di bisnis, apapun juga pangkat jabatan kami ini hanya hamba. Hamba terhadap sebuah perusahaan. Sehingga kita bisa mengatakan, one day aku akan ada di perusahaanmu, atau one day you akan ada di bawah pimpinanku. So, kita ini teman. Satu tim yang namanya karyawan.
Walaupun kita ini manajemen, walaupun kita ini profesional, whatever kita ngomong, kita ini sama. Tapi coba Jadi ada sebuah networking, boleh dikatakan, yang dibutuhkan sepertinya, yang tadi Pak Kristono bicarakan. Ada sebuah pengertian bahwa kita ini sebetulnya adalah hamba-hamba Tuhan, begitu ya. Jadi kita mengapa ini penting sekali? Ya, profesional kita itu punya satu visi yang sama secara umum, Pak. Baik. Bagaimana membuat Indonesia ini melek IT. Nah, gitulah waktu itu ya. Sisinya sama. Tapi ketika kita masuk, Pak, di dalam pelayanan terkotak-kotak, Pak, atas nama gereja, atas nama denominasi, atas nama doktrin, atas nama-nama hamba Tuhan. Itu terkotak-kotak. Mengapa? Karena walaupun kita ini namanya hamba, tapi sebenarnya kita merasa kita memiliki semuanya itu, Pak. Dan yang luar biasa ialah akan begitu besar sekali impact yang bisa terjadi ketika para hamba-hamba Tuhan datang bersama-sama dan mengakui bahwa mereka sebetulnya adalah hamba dari satu bos yang sama, begitulah kurang lebih ya Pak ya. Nah, jemaat itu bukan milikku loh ya. Betul. Itu adalah milik bos yang kita layani, Tuhan yang kita layani. Kalau kita punya masalah di dalam gereja, jangan merusak jemaat loh ya. Iya. Biar nggak pindah pergi ke tempat lain, betul? Baik, terima kasih banyak Pak Kristono, luar biasa. Dari situ saya kemudian mengatakan bahwa justru di dalam pelayanan Kristen ini, hamba-hamba Tuhan itu harus bersatu secara mental, mereka adalah hamba, dan punya satu visi yang sama. Baik. Untuk kabar baik. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Makasih banyak. Wah, ini luar biasa. Kita sekarang ke Pak Kun. Coba Pak Kun ingin melengkapi atau ingin menambahkan sesuatu mengenai kenapa pentingnya Christian leadership ini perlu kita bicarakan. Silakan Pak Kun. Mau tidak mau, pemimpin itu menentukan, Pak. Jadi pemimpin itu persis seperti kayak supir bis. Jadi di dalam bis itu ada 50 jiwa gitu ya. Nah, mau kemana 50 jiwa itu ditentukan yang supir, Pak. Dan itulah pemimpin, Pak. Nah, jadi sangat amat penting sekali bahwa karena kita bicara konteks ini juga untuk banyak para pendeta mungkin ya yang nanti dengerin ya. Anda itu pemimpin gitu ya. Anda bawa bis ini kemana, semua ikut gitu ya. Nah, jadi itu amat sangat penting. Bagi jemaat Anda itu sangat penting, dan bagi Kristus, bagi kerajaan Tuhan, diri Anda itu sangat penting. Diri Anda itu sangat penting. Kalau mau jujur juga, misalnya kan pemimpin itu selalu dibayangkan, kalau kita bayangkan ya adalah dia yang berdiri di depan. Posisi seorang gembala yang gembala itu pergi kemana, domba-domba di belakang ikut gitu ya. Nah, tetapi ada masalahnya begini juga, karena dia yang di depan, kalau dia nggak mau jalan, yang di belakang nggak bisa maju. Itu masalah besar kan? Atau dia nggak tahu jalannya mau kemana begitu ya? itu masalah itu. Nah, jadi bisnya dibawa puter-puter gitu, nggak sampai gitu ya. Betul. Itu kalau kita menggunakan bicara bahasa yang sederhana itu begitu, Pak. Jadi Pak Kristono tadi menceritakan kepada kita mengenai fenomena gereja yang saya yakin kita semuanya sebenarnya sudah paham. Dan pada saat itu kalau sudah sampai seperti itu, sebenarnya gereja itu sudah kehilangan arah. Kalau saya memperhatikan pertemuan pembicaraan di Ngopas edisi yang lalu, itu sudah pernah sampai diutarakan, kalau tidak salah Dr. Yuso itu berkata bahwa gereja yang tidak memuridkan itu gereja itu dying. Dia mengutip John Stott pada saat itu. Betul. Memuridkan untuk apa? Dia sangat spesifik sekali, dia berkata bahwa memuridkan untuk misi. Nah, saya juga banyak bergaul dengan para hamba-hamba Tuhan. Saya paham ya bahwa mengelola gereja itu susah sekali. Jadi kalau mengelola kambing domba itu gampang, mengelola manusia itu setengah mati susah.
Maunya itu banyak, tapi ngasihnya sedikit gitu ya. Apa itu? Dan kemudian membawa masalah. Apalagi kalau mengutip John Wesley, dia berkata bahwa sebenarnya gereja itu kan rumah sakitnya orang berdosa. Bayangkan, orang sakit itu kumpul semua di situ supaya mereka bisa disembuhkan. Kadang jadi pekerja Tuhan itu kita itu overwhelmed. Kita itu, waduh kok masalah itu tidak selesai-selesai. Nah, tanpa kita sadari, ini kalau saya boleh share juga kepada para pemimpin, Anda di kapasitas apapun di jemaat ya, Anda pemimpin majelis, Anda pemimpin kelompok kecil, Anda bahkan gembala sidang gitu ya, atau Anda adalah asisten pastor, whatever ya, tolong hati-hati terhadap kecenderungan, karena semua ini begitu banyak, lalu kemudian Anda begitu fokus untuk menghadapi masalah-masalah, atau bahkan untuk memastikan bahwa gereja ini berjalan dengan baik, kalau bisa bertumbuh puji Tuhan, gitu ya. Nah, lalu kemudian jadi lupa gereja itu ada untuk apa. Nah, saya menemukan bahwa sebagian besar gereja akhirnya kemudian melihat ke dalam, fokusnya itu turning inward. Nah, inward ini tidak akan selesai. Karena jujur aja ya, seperti Tuhan Yesus berkata, kamu akan selalu punya orang miskin di dunia ini. Demikian juga kita akan selalu punya masalah di dalam dunia ini, every day. Nah, kalau kita terus-menerus fokus untuk ke dalam, kita itu berhasil dihentikan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kenapa Tuhan Yesus meletakkan kita di sini? Tuhan kan ketika dia mau naik ke surga, Tuhan sudah jelas menetapkan bahwa kita akan menerima Roh Kudus supaya kita akan menjadi saksi buat Dia sampai ke ujung bumi. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka gereja itu menjadi stagnan, berhenti. Dan pendeta kemudian melihat, kok masalah ini tidak selesai-selesai. Kalau saya boleh share ya, dari sekian banyak sharing yang kami dapatkan, kalau Anda tidak bergerak maju, itulah yang akan terjadi pada gereja Anda. Tetapi kalau Anda bergerak maju, maka jemaat Anda itu tidak sibuk untuk berkelahi di dalam, mereka itu fokus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi memberikan sebuah challenge yang membuat orang itu menjadi satu, seperti tadi Pak Kristono tadi katakan, jadi satu visi, satu misi, sama-sama kerja ke sana. Nah, begitulah. Nah, pemimpin itu tinggal mengarahkan aja. Tapi kalau dibiarkan ke dalam, ini kalau saya boleh mengutip seorang profesor ketika saya seminari dulu, dia itu adalah seorang profesor di bidang misi. Dia berkata begini, perhatikan gereja yang tidak fokus untuk outward ya. Jadi memuridkan di dalam supaya itu bisa menjangkau dunia. Semua gereja yang tidak memikirkan demikian atau tidak fokus demikian, kau perhatikan gereja itu penuh dengan pertikaian. Kemudian dia bilang, coba ilustrasi paling sederhana saja. Pernah Anda memasak air? Kalau itu ada api di dalam, dan api itu terus dibiarkan, yang terjadi adalah tekanan di dalam kettle itu akan semakin panas. Kalau tidak ada outlet terhadap power yang di dalam itu, akibatnya adalah meledak. Dia berkata begitu. Jadi, oleh karena itu kepemimpinan gereja itu sangat penting. Karena ini. Jadi para pemimpin itu harus tahu bahwa Anda diharapkan untuk membawa jemaat Anda itu ke suatu arah, bukan untuk stay di situ. Dan pertanyaannya adalah ke arah kemana? Nah, itulah Christian leadership. Di situ Alkitab mengajarkan kepada kita, visinya itu kita sudah dikasih, misinya itu sudah dikasih, bahkan sebenarnya cara how to-nya sudah dikasih. Nah, ini yang kita perlu untuk gali lagi. Saya temukan banyak sekali pendeta itu yang sesudah bicara sama kita gitu, mereka ngomong, iya ya, saya dulu sudah pernah loh dikasih tahu, kelupaan, karena begitu banyak yang diurusi di dalam itu. Dan itulah salah satu memang tujuan kita juga kita ngobrol begini, supaya ada banyak orang diingatkan mengenai hal-hal yang sangat simple sebetulnya, yang sangat basic sebetulnya. Dan kita perlu kembali ke basic. Wah, terima kasih banyak nih Bapak-Bapak, ini saja sudah cukup kaya sekali. Nah, kalau misalnya memang ada satu tantangan begitu ya, yang kita hadapi di dalam Christian leadership,
tadi Bapak-Bapak sudah bicara mengenai beberapa tantangan gitu ya. Kalau misalnya ditanya ada satu tantangan paling besar, krisis paling besar di dalam Christian leadership, apa menurut Bapak? Nah, mungkin kita ke Pak Kristono dulu dan kemudian ke Pak Kun. Kalau misalnya ada satu krisis, apa itu Pak Kristono? Silakan. Ada banyak sekali ya tantangan atau krisis ya di dalam dunia kepemimpinan, apalagi kepemimpinan Kristen. Nah, saya teringat ada seorang pemimpin Kristen yang sudah meninggal dan dia memberikan satu quote ya. Ketika muda dia ingin mengubah dunia dengan semua energi yang ada ya, dengan passion yang ada. Kemudian ketika sudah sedikit tua, dia mulai sadar tidak mudah. Maka seharusnya aku mengubah kotaku ya. Tetap dengan semangat tapi dia lebih realistis. Kemudian ketika dia sudah juga menjelang lebih tua lagi, dia mulai sadar dia tidak bisa. Akhirnya dia mengatakan, harusnya aku tuh mengubah keluargaku sendiri, ya. Dan dia tahu toh mungkin ada banyak masalah dalam keluarga dan sebagainya. Sampai ketika dia sudah betul-betul tua di atas ranjang, dia berkata bahwa harusnya aku tuh mengubah diriku dulu. Baru aku mengubah keluargaku, baru aku mengubah kota dan dunia. Nah, inilah yang terjadi Pak Kian dan Pak Kun juga mungkin juga setuju. Kita sebagai pemimpin seringkali kita sudah merasa, maaf ya, dalam khotbah sudah cukup. Kita sudah punya jemaat, kita sudah bisa membimbing orang, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita ini masih perlu berubah. Tidak ada orang yang stagnasi. Tadi Pak Kun katakan, ketika kita stagnasi, bukan hanya di dalam activity, tapi di dalam kehidupan kita, spiritual kita, leadership kita, jangan lupa, yang di belakang juga berhenti semua. Jadi sebagai para pemimpin Kristen, sadarlah bahwa Anda dan saya ini masih dituntut untuk berubah. Karena Yesus mengatakan bahwa perubahan itu akan menjadi berkarakter seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Itu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita ini apakah setiap hari masih tahu bahwa kita sedang dan masih mau dituntun oleh Tuhan dengan kebenaran, supaya kita itu betul-betul tahu arah kemana kita, dan membawa setiap jemaat untuk bersama-sama ke arah yang sama itu. Lagi itu saya katakan, problem gereja itu kalau tidak disadari oleh hamba Tuhan, jangan-jangan dialah nanti yang membawa gereja itu, mengentertain mereka, akhirnya orang-orang itu menjadi seperti dunia, bukan seperti yang Kristus inginkan. Ini berbahaya sekali. Dan ini kelihatannya semarak, kelihatannya hebat, kelihatannya banyak orang, tapi jangan-jangan mereka sama sekali jauh dari jalan dan tujuan yang Tuhan mau. Jadi luar biasa sekali sebetulnya. Mungkin permasalahan dari semuanya ini mengerucut sebetulnya di dalam pribadi masing-masing pemimpin begitu ya. Dan pada akhirnya inilah yang harus melakukan introspeksi masing-masing. Apakah mereka sudah ada di dalam jalur yang benar sesuai yang Tuhan inginkan tentunya. Bukan begitu Pak? Ya. Ya. Ke Pak Kun sekarang. Mungkin Pak Kun kalau misalnya ditanya, apakah satu tantangan atau satu krisis begitu loh di dalam kepemimpinan Kristen yang ada di gereja-gereja di Indonesia, apa Pak satu hal tersebut? Silakan Pak Kun. Saya akan menggarisbawahi kesimpulan Pak Kian menanggapi Pak Kristono ya. Masalah paling utama dari pemimpin itu adalah dirinya sendiri. Saya punya koleksi dan saya berusaha untuk membaca topik ini ya. Saya punya koleksi kepemimpinan itu 14 buku, Pak. Dari 14 buku itu dimulai dari yang sifatnya umum sampai Kristen, ya. Dan dari semua buku itu saya baca, semuanya itu mengerucut pada titik itu, pribadi sang pemimpin. Jadi bicara mengenai kepemimpinan itu bukan teorinya, ya. Itu banyak bisa belajar. Tetapi yang pertama-tama dulu manusianya itu bagaimana. Nah, kalau saya boleh dari pengalaman ya, baik di dalam dunia sekuler maupun pendidikan, bahkan pendidikan nih ya, dan juga di gereja, saya menemukan bahwa ya ini saya belajar itu ya, saya belajar terus saya menemukan ya ini saya diajarin begitu ya, dan saya temukan itu memang benar.
Masalah utama paling pemimpin itu dimulai dari insecurity. Jadi perasaan dirinya itu tidak aman. Dan insecure itu bisa macam-macam. Dimulai dari masalah dia merasa bahwa orang itu tidak menghargai dia, atau dia itu merasa bahwa dia itu akan bisa disingkirkan, digantikan, sampai pada insecure yang bersifat ekonomi. Ya. Bahkan minder. Kalau misalnya ketemu dengan orang gitu, wah itu bos saya bukan bos gitu ya. Itu ini kasus kelihatannya sepele, tapi saya yakin, saya mau jujur ya, para pendeta-pendeta pas sebenarnya tahu. Anda misalnya kumpul-kumpul gitu, apakah Anda merasa minder kepada jemaat Anda yang bos-bos besar? Faktanya banyak pendeta begitu. Itulah sebabnya kemudian akhirnya bos-bos itu melakukan apapun di dalam gereja oke saja. Selama sumbangan mengalir gitu ya. Nah, itu realita apa adanya. Nah, itu dimulai dari titik insecure. Bahkan kalau ketemu orang, relasi dengan rekan kerja, relasi dengan jemaat, itu pemimpin yang negatif, pemimpin yang toksik, itu sebenarnya adalah masalah dia itu insecure. Ya, betul. Dan oleh karena itu dia kepengen saya begitulah. Nah, saya dulu harus dilindungi begitu. Nah, itu jadi masalah besar di hampir semua organisasi di mana pemimpin yang insecure ini masih ada. Dan saya harus jujur menyatakan bahwa karena kita manusia, dan kayak misalnya kita belajar memahami mengenai teori Maslow ya, mengenai motivasi manusia, maka kayaknya hampir tidak mungkin ada manusia yang tidak insecure. Memahami diri, memahami rasa insecure Anda, dan harus mengendalikannya. Saya senang sekali kalau masalah apa itu dulu ya rame-rame mengenai Ahok gitu ya. Nah, baik Kristen atau non Kristen gitu ya, komentar tentang Ahok. Satu kalimat yang terus muncul itu adalah tentang Ahok itu adalah ini manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Saya tuh mikir terus apa maksudnya manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kemudian Tuhan itu mengingatkan saya tentang satu firman-Nya yang indah sekali. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Seorang pemimpin Kristen itu harus seorang pribadi yang mau mati. Jadi dia serahkan hidupnya pada Kristus, ya Tuhan, kau kerjakan. Seluruh diriku, pengakuan diriku, keamanan diriku, masa depanku, bahkan kehidupanku, maksudnya kebutuhan kehidupan diriku, itu ada di tanganmu. Nah, kesediaan untuk mati di tangan Tuhan, itu yang Tuhan akan pakai, sehingga dia bisa berbuah. Sebelum level itu tercapai, kita akan terus bergumul dengan masalah insecurity. Dan kemudian manifestasinya itu bisa macam-macam. Manifestasinya misalnya, kita gereja itu ke sini. Padahal ke sini itu maunya apa? Itu dia punya personal goal. Bukan kepentingan dari gereja itu. Atau bahkan bukan kepentingan dari panggilan Tuhan. Ke gereja itu harus kemana. Dia merasa perlu dirinya itu untuk dipenuhi, maka dia akan menggunakan powernya dia, pengaruhnya dia, untuk personal goal itu. Nah, itu nanti gereja bisa kemana-mana itu. Bisa pecah dan segala macam. Nah, itu adalah akarnya di situ. Dan kemudian bisa misalnya personal goal itu, ini rasa insecure misalnya dia merasa minder dan segala macam. Nah, ini muncul dengan hamba-hamba Tuhan yang semuanya pakai barang-barang branded. Kita pernah itu di sosial media itu ada orang iseng itu bikin Instagram pastor install itu. Itu saya bilang itu manusia itu betul-betul punya waktu banyak itu. Tapi itu followernya banyak loh, Pak. Oh iya, coba saya tuh bingung. Oh ya, saya bisa tahu aja. Itu namanya itu, Pak. Itu namanya kepo rohani, Pak. Saya itu ya Pak ya, ngeliatin dia punya foto, dia tancepin itu ya, pastor itu dia dapat entah dari Facebooknya atau dari Instagram tuh, dia bilang, "Plak, ini loh, lihat pakai tasnya, jamnya." Saya sampai besarin gambarnya itu. Karena saya tuh tidak perhatian. Kok ya bisa tahu gitu ya saya. Cuman memang faktanya itu ada cukup banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu.
Saya ingat saya pernah diundang untuk menyampaikan firman di sebuah gereja. Gereja itu sebenarnya juga cukup sering ya bicara mengenai teologi kemakmuran, prosperity gospel gitu ya. Nah, pada saat itu saya justru membawakan mengenai Injil yang harus memperhatikan orang-orang miskin. Saya ingat sekali. Ketika saya break, saya didatengin oleh staf pastoral dan juga majelis, dan kemudian dia ngomong, Pak Kun, khotbah Pak Kun ini tepat sekali. Oh ya, kenapa? Minggu kemarin Pak Kun, kami mengundang hamba Tuhan, kami terbangkan dia dari Jakarta untuk khotbah di sini. Pak Kun tahu, dia itu di atas mimbar bicara bahwa jam arloji yang dia pakai itu nilainya sekian ratus juta. Dan itu khotbah di atas mimbar, Pak. Pak pikir-pikir, OMG, kalau sudah mikir kayak gini, saya mikir, Tuhanmu itu ketika disalibkan, satu-satunya hartanya dia itu hanyalah selimutnya. Cuman itu. Gitu loh. Nah, jadi kalau Tuhannya seperti itu, nah ini nggak tahu murid yang keberapa ini naik ke atas mimbar, arloji saya ini harganya sekian ratus. Itu mikir-mikir. Nah, itu loh. Rasa insecure itu manifestasinya macam-macam. Nah, salah satunya yaitu dengan nah, itu saya kira, dan kemudian kalau saya boleh nambahkan terakhir kali ya, merefer kembali kepada apa yang Pak Kristono tadi sampaikan ya, dimulai dari diri sendiri. Di dalam pengalaman praktek kepemimpinan, yang bisa saya sampaikan itu, hamba Tuhan itu, para pemimpin gereja itu nggak usah khawatir, oh saya ini kurang pinter, saya ini tidak tahu, firman Tuhan saya kurang pemahaman saya kurang dalam, atau kurang banyak baca Alkitab dan segala macam. Cukup begini, kepemimpinan rohani itu harus datang sebagai hasil dari relasi kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, relasi itu yang akan terpancar keluar. Kita akan tahu, oh ini harus dikerjakan. Oh bagaimana saya harus mengasihi orang lain. Oh bagaimana saya menolong orang lain. Semakin kaya, semakin dalam, semakin erat. Maka keluarnya itu bukan basa-basi dan bukan palsu. Bukan munafik. Wah, nah luar itu biasa. adalah genuine Christian leadership. Dimulai dari situ. Sebuah biji yang jatuh ke tanah, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan dari tanah itu dia akan tumbuh. Dan orang-orang yang ada di sekelilingnya akan mendapatkan manfaat dari kepemimpinan rohani tersebut. Luar biasa. Jadi kembali kepada sesuatu yang sangat basic, kembali kepada hubungan pribadi dengan Tuhan, kembali kepada sesuatu yang boleh dikatakan yang mungkin kita seringkali overlook begitu ya. Karena kita pikir bahwa untuk menjadi seorang pemimpin Kristen, kita harus baca buku ini, kita harus mengerti teori itu dan ini, tetapi sebetulnya kembali kepada relasi kita dengan Tuhan begitu loh. Luar biasa. Baca itu penting, Pak, perlu. Cuman itu bukan bukan syarat yang fail or success dari situ, bukan. Yap. Dan memang itu adalah salah satu pertanyaan yang sebetulnya saya ingin tanyakan, tapi Pak Kun sudah jawab. Bagaimana langkah yang paling mendasar untuk seorang pemimpin Kristen mencoba untuk sekali lagi mengembalikan bagaimana dirinya bisa atau mengerti apa artinya sebetulnya kepemimpinan Kristen itu. Nah, mungkin saya sekarang kepingin kembali ke Pak Kristono untuk menanyakan Pak Kristono, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Kalau ada langkah praktis yang simple, yang mudah, yang bisa diikuti oleh seorang hamba Tuhan untuk sekali lagi mengerti kepemimpinan Kristen, apa itu Pak? Satu hal. Silakan Pak Kristono. Senang sekali tadi dari Pak Kun menjelaskan tentang insecurities ya, kemudian juga relasi dengan Tuhan dimulai dan sebagainya. Harus relasi dengan Tuhan, kita tahu arah hidup kita, kemana kita harus memimpin. Jadi satu hal yang cukup penting dilakukan adalah cek ya Pak. Check up kepada kepemimpinan kita. Tadi Pak Kun bicara tentang apa prosperity gospel ya, orang-orang tanpa sadar memakai harta untuk menunjukkan posisi dia, sebenarnya dia sangat insecure ya. Dan untungnya Pak Kun dan saya sama Pak. Itu kalau kita lihat yang di medsos itu kita gedein logonya juga nggak ngerti itu apa gitu.
Kita nggak ngerti, Pak. Jadi kami berdua nggak tahu. Kami paling suka itu kan diskon all items, itu paling suka. Baru saya mau tanya, coba tolong kasih lihat Airlogi-nya kayak apa ini sekarang. Beli satu dapat dua kelihatannya ini. Oh, jamnya sama, 24 jam sehari. Baik, Pak. Jadi pertanyaan itu sangat baik dan saya senang sekali. Saya ada dua hal, Pak, yang perlu untuk setiap hamba Tuhan itu pikirkan. Silakan. Selama ini kita ini di dalam posisi sadar benar-benar dipakai oleh Tuhan, atau sebenarnya kita sedang memakai Tuhan. Kita dalam posisi yang sebenarnya kita tuh dipakai Tuhan. Tadi Pak Gun katakan kalau nggak mati, hamba Tuhan, pemimpin itu sudah mati dulu dengan keinginannya. Dia tidak memerlukan pujian, konfirmasi oke ya, bahwa bagus dan tidak, tapi pujian, kemudian aplaus orang, ya, kan selama ini masih dicari orang-orang yang insecure, dan orang yang insecure itu akhirnya akan memakai Tuhan. Tetapi kalau orang itu tidak punya keinginan itu, dia bisa dipakai Tuhan, karena orang dipakai Tuhan itu bisa dihina, bisa mengalami penderitaan, ketidakadilan, semua itu bisa terjadi. Pertanyaannya, apakah saya ini selama ini siap dan memang dipakai Tuhan? Atau yang kedua, sebenarnya saya sedang memakai Tuhan, supaya mendapatkan semuanya itu. Itu nomor satu checkpoint yang seringkali saya sharing dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ya, pemimpin-pemimpin Kristen. Anda di posisi mana? Anda mengatakan Anda diberkati Tuhan, Anda melayani. Pertanyaan saya, Anda melayani untuk apa? Sebagian besar mengatakan takut kalau itu diambil dari mereka semua. Jadi mereka ingin melayani supaya apa yang mereka punya tetap ada, bahkan bertambah banyak. Ya toh? Maka COVID ini kan ujian yang paling bagus yang diberikan Tuhan. Orang mulai hilang satu demi satu apa yang dia punya. Pertanyaannya, masih nggak betul-betul dia melayani Tuhan? Betul? Exactly. Ya, betul. Yang kedua, kemudian adalah, tadi Pak Kun sudah mengatakan hubungan dengan Tuhan. Itu yang bisa memasukkan ke dalam posisi dipakai atau memakai. Ya. Yang kedua adalah relasi dengan Tuhan, itu tentu kita ingin seperti Tuhan Yesus. Yaitu kita apakah betul-betul kita itu melihat jemaat. Sekumpulan orang, apakah 10, apakah 100, apakah 10.000, itu adalah sasaran dari pelayanan kita supaya mereka berubah. Atau itu hanya sarana bagi kita untuk menunjukkan kita ini hebat. Sasaran atau sarana. Ya toh? Kalau kita itu kemudian tanpa sadar masih ingin itu seperti dikatakan oleh Pak Kun, masalah insecure, jangan-jangan memakai jumlah jemaat ukuran keberhasilan. Jujur Pak, kalau kita punya jemaat 200-300, apakah kita itu bisa benar-benar mengenal satu demi satu? Ini sampai puluhan ribu, dan kita begitu bangga. Apa? Orang hanya mendengar sesuatu dari kita, apakah tidak perlu nasihat secara pribadi? Itu yang sulit dilakukan. Maka itu pertanyaan kedua bagi kita. Kalau Anda punya 10, Anda punya 10.000, pertanyaannya, mereka itu sasaran Anda atau sarana Anda? Begitu itu Anda mengatakan mereka itu sasaran saya, maka kita akan mendelegasikan itu kepada orang-orang lain agar mereka bisa dilayani. Ingat Musa, betul nggak? Ketika Musa itu kemudian menjadi terlalu capek, karena semua tanpa sadar dia pegang, nggak mampu dia. Harus diberikan, dia mendidik. Maka itu seorang hamba Tuhan itu harus memiliki orang-orang yang dipersiapkan sebagai penerus mereka. Amin. Aku katakan tadi, ada banyak orang yang tidak siap. Pokoknya kalau aku ada hamba Tuhan yang mengatakan kepada saya pribadi, jangan ngomong tentang kedatangan Tuhan, jangan ngomong tentang siapa pengganti saya.
Di depan saya dia ngomong kepada keluarganya, jangan ngomong. Karena sebelum sebelum Tuhan datang, kita akan bersama-sama terangkat, kita dan jemaat. Jadi tidak ada pengganti saya, Pak. Sampai gitu dia. Dan hari ini Tuhan membuktikan dia sudah tidak ada, Tuhan belum datang, Pak. Ini luar biasa ya. Ada yang seperti itu ya, Pak ya. Saya saksi mata di hadapan Tuhan, saya berani. Kalau nanti ketemu saya diadilin, dan saya memang dengar dari dia kok. Kalau ketemu loh ya, Pak ya. Ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini cerita-ceritanya. Ini dua hal ya, Pak ya. Yang pertama dipakai atau memakai Tuhan. Betul. Yang kedua, jemaat itu sasaran atau sarana kita aja. Amin. Yap. Saya rasa checkpoint itu adalah checkpoint yang sangat penting sekali bagi kita para hamba-hamba Tuhan, khususnya di awal tahun yang baru ini. Ya, apakah kita sudah ada atau sudah melakukan checkpoint itu, begitu loh, sebagai seorang pemimpin Kristen. Dan saya harap juga rekaman kita pada hari ini bisa setiap hamba Tuhan bisa melakukan introspeksi. Di mana saya? Apakah saya sudah betul-betul menjadi seorang pemimpin Kristen? Apakah saya sedang menggunakan Tuhan atau saya sedang betul-betul melayani Tuhan? Apakah saya sedang betul-betul membuat jemaat saya menjadi target dan menjadi tempat pelayanan saya, ataukah saya membuat mereka untuk menjadi sarana bagi kebesaran nama saya atau kebesaran nama gereja atau denominasi saya? Wah, terima kasih Bapak-bapak. Hari ini betul-betul luar biasa, dan saya harap juga para hamba-hamba Tuhan yang menonton dan mendengarkan hal ini juga akan diberkati. Dan tentunya ada begitu banyak hal yang bisa kita terus unpack. Ada satu hal mungkin yang terakhir, silakan Pak, kalau misalnya ada, silakan. Satu hal juga yang saya ingin sampaikan, saya kan tadi bercerita mengutip definisi kepemimpinan Kristen menurut Dr. John Edmund Haggai. Itu adalah termaktub di dalam situ adalah seorang pemimpin itu harus memang punya niat, rencana untuk membawa yang dipimpinnya bergerak menuju suatu arah tertentu. Nah, ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kristono itu saya ingin menambahkan. Bapak dan Ibu pemimpin, Anda harus tahu Anda harus membawa jemaat yang Anda pimpin, teman-teman yang Anda pimpin, itu bergerak menuju sebuah tujuan yang akan membawa manfaat bersama. Oleh karena itu, langkah praktis duduk kembali di depan Tuhan, merenungkan kembali mengenai mau kemana, mau berangkat kemana, yaitu bertanya mengenai visi, gambaran ideal masa depan yang hendak Anda lihat terwujud. Ya. Dan yang kedua, itu kemudian harus menjadi misi hidup Anda sebagai seorang pemimpin. Sampai itu terwujud. Dan misi itu, ini ada sebuah perkataan ya, kalau kita punya rencana tapi tidak ada kerja, itu berarti mimpi di siang bolong. Nah, jadi sesudah itu Anda harus duduk untuk mulai memikirkan langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan. Dimulai dari langkah yang paling sederhana, yang paling pragmatis, yang pasti bisa dicapai, sampai kepada langkah-langkah yang bersifat jangka panjang. Dan sesudah itu, maka langkah keempat jadi visi, misi, perencanaan, dan kemudian akhirnya the real thing. Anda mulai memimpin. Action points. Memimpin itu berarti membawa manusia ya. Jadi bukan cuma sekedar khotbah dari mimbar. Bukan cuma mengajar, tapi sungguh-sungguh Anda memberi diri kepada teman-teman di sekeliling Anda, jemaat Anda, sehingga mereka bergerak bersama-sama dengan Anda menuju situ. Dan kalau Anda melakukan itu, Anda sudah dan sedang melakukan kepemimpinan Kristen. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Ini adalah waktu yang betul-betul berharga, saya yakin, untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk mendengarkan penjelasan dan juga mendengarkan pengalaman, sharing pengalaman daripada apa yang Bapak-bapak sudah lalui, dan juga interaksi dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain. Sekali lagi, terima kasih banyak waktunya.
Terima kasih juga sumbangannya semuanya, dan kita bersyukur sekali. Kita terus berdoa supaya di Indonesia lebih banyak lagi para hamba-hamba Tuhan yang boleh menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang semakin dekat kepada Tuhan, yang lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan juga boleh hanya melayani Tuhan saja di atas segala-galanya. Kami juga terima kasih Pak Kian diundang, boleh kongko di sini. Ya, nanti tentunya kita akan kongko-kongko lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan saya yakin di dalam topik yang berbeda-beda. Terima kasih sekali lagi. Saya boleh minta dengan hormat Pak Kristono untuk menutup sesi kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah suasana pandemi apapun juga Tuhan tidak pernah berhenti menolong kami di dalam melayani. Termasuk dalam sesi ngopas dengan Bapak Pendeta Kian Holik dan Pak Kun Coro pada pagi hari ini. Bapak, kami berdoa supaya ngopas ini boleh menjadi sarana Tuhan untuk membangun, merevisi, mengubah setiap pemimpin-pemimpin Kristen khususnya di Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ngopas dari Bapak Pendeta Kian Holik. Engkau memberkati semuanya akan semakin banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan akan ajak ke tempat ini untuk membukakan, memperlengkapi para pemimpin-pemimpin yang lain. Bapak, kami juga sama dengan para pemimpin yang lain. Kami bergumul Tuhan dengan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kami mungkin masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan dan Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati, melindungi setiap kami para hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, dimanapun juga, di mana kami boleh mendengar, melihat, mengikuti acara ngopas ini. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kami betul-betul adalah orang-orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan daripada domba-domba jemaat-jemaat-Mu. Janganlah kami sampai Tuhan berserong ke kiri atau ke kanan. Oleh karena itu, kami membutuhkan relasi yang kuat dengan Engkau. Berkatilah setiap kami Tuhan. Arahkan hidup kami. Bukakan dengan visi kerajaan Allah bagi setiap kami dan dalam pelayanan kami. Dan biarlah kami ini Tuhan adalah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan, menyatakan beban ilahi bagi setiap jemaat kami, agar mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian Tuhan, kami percaya setiap gereja-Mu akan menjadi saksi-Mu, dan biarlah benar-benar orang-orang akan melihat perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan terang itu akan membuat orang-orang bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.